Dengan si Home yang mengherankan sesuai dari Komisi Home, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, kayak tadi yang rusak yang mana, yang dibenerin yang mana, dan ini terjadi di beberapa Pak Chandra ini udah sering juga ke lapangan. Apakah apalagi di MK juga tidak ada lagi threshold 0. Pemangkasan tunjangan perumahan itu. Oh itu jadi ya Bang? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di Spill Tipis Radar Depok. Iya. Kita udah lama juga nggak syuting di sini lagi. Iya. Menghadirkan anggota dewan lagi. setelah Bang Jerry, Bang Siswanto yang berani ke lantai 3. Kita tunggu lagi siapa lagi ya kan? Biasanya agak keringetan. Kemarin kami keringetan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sosok yang luar biasa, senior kita di dunia jurnalistik. Betul. Yes. Beliau, saya manggilnya Om. Oh, saya Bang aja ya. Saya Om. Pak Siswanto, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok. Yes. Selamat datang, Bang. Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam, sehat. Kita on time tadi tuh. Ya, ini nungguin Gerard. Yang penting aja dia. Gini Bang, udah selesai lah tugas menjelang tutup tahun ini DPRD Kota Depok sudah rampungkah atau memang masih ada rapat-rapat nih? Dibilang rampung sih ya, karena kemarin ada efisiensi besar-besaran, menyusul instruksi presiden, impresnya presiden itu. Ini kemudian dijawab oleh Pemkot, kemudian dibahas di DPRD. Akhirnya kita sepakati untuk melakukan efisiensi anggaran. Nah, anggaran di 2025 kemarin tuh sampai dengan perubahan kegiatannya itu sampai dengan bulan November kemarin. Desember ini kita tidak ada kegiatan yang membutuhkan fisik, maksudnya kunjungan kemana-kemana itu nggak ada. Tinggal kita rapat internal atau sidak-sidak. Nah, sampai akhir tahun nih. Sampai akhir tahun. Sudah tidak ada paripurna lagi ya? Paripurna ada. Paripurna penutupan masa sidang biasanya akhir bulan besok ini. Sekali lagi berarti ya? Satu kali lagi paripurna ya itu tadi penutupan masa sidang tahun 2025. Paripurna. Benar, 2025 perjalanannya Om. Ya. 2025 kemarin cukup mengesankan dan menguras energi ya, terutama bagi saya sebagai ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kemudian harus ngurusi di komisi urusan ya individu ya, karena banyak anggota fraksi itu kan terbagi di komisi-komisi. Kemudian urusan internal, teman-teman juga tahu kan urusan internal kemarin. Kalau internal ini konflik antara ada konflik, friksi sedikit lah. Friksi Selesai tapi ya? Insya Allah selesai. Apa masih bergulir? Belum ketok gitu keputusan friksi apa-apa? ini kan kalau ada friksi pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin friksi itu ngambang aja gitu. Ngambang aja kan. Atau kita pakai ini filsafatnya Gus Dur. Kalau kita punya masalah yang tidak bisa kita selesaikan, ya ngapain kita selesaikan? Nggak usah diselesaikan. Kalau kita mendapatkan masalah tapi bisa selesaikan, ya nggak usah diselesaikan juga. Toh selesai sendiri nanti itu gitu. Gitu kita pakai itu aja. Tapi ini penyelesaiannya di Badan Kehormatan kah? Ya, yang masalah internal ya. Ya. Masalah internal kemarin sampai dengan Badan Kehormatan, kemudian ada rekomendasi dari Badan Kehormatan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan versinya Badan Kehormatan sesuai dengan vonisnya Badan Kehormatan. Cuman ada sedikit kesulitan sedikit untuk menjawab dari vonisnya Badan Kehormatan. Jadi gini, misalnya Badan Kehormatan merekomendasikan salah satu anggota fraksi yang divonis kemarin itu pindah dari alat kelengkapan dewan. Nah, yang bersangkutan ini kan duduk di alat kelengkapan dewan di Badan Musyawarah, Bamus, kemudian di Komisi B. Ini yang dimaksud inisial TR
Ya, Saya BTR bagian ya. terang aja. Kita spill. Ya. Betul. Kita spill meskipun tipis. Ya, emang kita seperti itu. Ini baru di awal loh. Emang ini. Nah, rekomendasi Badan Kehormatan ini cukup menyulitkan, terutama bagi ketua fraksi. Yang pertama Susah merekomendasikan. ditafsirkan atau apa? Tidak, secara teknis ya, secara teknis. Oke. Bu TR ini direkomendasikan untuk pindah alat kelengkapan dewan atau AKD. Kemudian alat kelengkapan dewan yang ada di fraksi PKB sudah tersusun sejak awal dan sudah running, sudah jalan skema-skemanya, sudah tune in di masing-masing komisinya lah ya. Kemudian rata-rata anggota fraksi PKB ini pimpinan di komisi. Misalkan saya di sekretaris komisi D, ya. kemudian di komisi A itu sekretaris juga, di komisi C wakil ketua komisi. Nah kalau ini dipindah, kemudian memindah yang pimpinan ini kan tidak menjawab dari sanksi yang dijatuhkan PKD. Benar. Masa disanksi dia malah jadi pimpinan di pindah alat kelengkapan yang lain kan? Iya. Nah, gitu loh. Ini yang menyulitkan kita. Oh, bukan dipindah tapi tetap hanya anggota reguler aja, bukan begitu ya? Tafsirannya. Oh tidak, kalau misalkan harus hanya memindah saja, ini kemudian mengubah komposisi keseluruhannya. Nah, yang dipindah ini posisi kan kita di DPR itu tentu di banyak kamarnya ya, ada ya. Ada satu orang tuh kamarnya banyak, di komisi, di Banggar, di Bamus atau apa. Ini hanya di komisi saja kah yang dipindah atau seluruh alat kelengkapan yang dia pegang saat ini gitu? Kalau yang memungkinkan itu Bamus. Di Bamus. Dia akan kita rotasi misalkan dengan Bamperda atau bahkan tidak di Bamus lagi. Ada kan anggota fraksi yang tidak di Bamus, ada yang tidak di Banggar, ada yang tidak di Bamperda. Ini bisa sebetulnya kita off-kan dari Bamus, kemudian posisinya diisi oleh anggota yang lain. Nah, yang menyulitkan tadi di komisi. Yes. Di komisi. Kalau tanpa merotasi anggota fraksi yang lain, fraksi PKB yang lain, ini sebetulnya enak. Misalkan tiba-tiba taruh aja di komisi C misalkan ya, komisi C. Tapi ini mengubah komposisi semuanya. Harus ada paripurna total. Maksudnya harus ada tercatat bahwa di komisi C ada penambahan anggota. Nah, kalau rotasi yang susah. Itu tadi. Karena yang dirotasi ini rata-rata pimpinan. Masa dari Bamus langsung ada jadi pimpinan di komisi kan gitu kan? Bukan. Kalau di komisi B, Bang, Bu TR ini kan anggota biasa. Iya. Anggota B. biasa. Di komisi B. Kalau kita pindah ke komisi D, rolling dengan saya anggota biasa, beliaunya pimpinan. Iya, kan jadi lucu jadinya ya kan. Makanya. Nah, artinya gini Bang, sejauh ini dari internal PKB sendiri udah ada solusinya sampai saat ini? Masih kita bahas, kita pikirkan yang terbaik. Biar bagaimanapun partai punya kewajiban agar seluruh anggota dewannya di gedung dewan ini bekerja maksimal. Ya kita pikirkan. Oh, kan di DPRD punya badan kehormatan yang ngasih tadi saran sanksi gitu sebutannya. Di PKB sendiri ada kehormatannya juga Bang. Artinya di internal sendiri kan nih, set ini gaduh-gaduh nih kader gua. Kadernya. Sementara kan dua-duanya kalau Om Oto kemarin melakukan jumpa pers itu atas mungkin persetujuan fraksi atau sebagai ketua fraksi. Nah, ini dilaporkan sebagai apa nih yang TR ini melaporkan sebagai anggota biasa melaporkan atas jumpa pers, sementara Om jumpa pers sendiri sudah direstui oleh partai. Pemahaman saya. Jadi ini sebenarnya masalah kecil ini ya, masalah kecil tidak harus dibawa ke mahkamah partai. Nah, untuk setiap penyelesaian sengketa di kader, kemudian sengketa di anggota dewan biasanya selesainya di mahkamah partai. Tapi karena DPP. Okay. Mahkamah partai itu adanya di DPP. Karena kemarin ini masalah cukup kecil, ringan, akhirnya kita carikan jalan keluarnya hanya di tingkat DPC. Dan hasilnya? Dan hasilnya ya seperti kemarin sebetulnya
kita partai ini tidak ada niatan apapun ya terhadap anggotanya. Terhadap TR. Terhadap TR. Ya meskipun diasosiasikan bahwa partai politik ini ya politis. Yes. Politis. Kita melakukan kesalahan terkecil aja, ini kemudian digoreng habis, kemudian jadi masalah politis yang besar ya. Biasanya begitu kan? Tapi saya garansi, saya pastikan bahwa masalah TR kemarin tidak ada unsur politik apapun. Nah, murni Pak, ya, Kecuali murni kita kesalahan. ingin membebaskan Partai Kebangkitan Bangsa ini terjaga elektoralnya, terjaga elektabilitasnya untuk menghadapi atau bertempur di 2029 nanti. Nanti. Bang, Itu terkait TR ya. sedikit. Sudah dilihat dulu Pak. Bang, saya ya perlu diluruskan juga. Apakah sanksi kepada saudara TR ini selain juga karena mungkin kemarin ada sengkarut kasus itulah yang kita tahu juga ada semacam apa transaksional atau jual beli atau apa. Katanya sih karena memang juga kontribusinya di PKB kurang atau seperti apa gitu. Itu kita yang dapat Informasi yang kita dapat. Ini biar ini aja nih gitu. Biar lurus aja, biar terang ya kan. Buat aku, terus gimana kinerjanya di TR ini? Sebetulnya sama. KPI-nya gimana KPI-nya? Bicara KPI ya kan. Porsi kewajiban setiap anggota DPRD atau DPR ya, DPR di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu sama Pak sebetulnya. Pimpinan harus lebih besar kontribusinya, anggota biasa saja enggak. Kita sama ratakan. Dan PKB ini kan menuntut betul kepada anggota dewannya agar jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Harus berkontribusi kepada partai. Kemudian harus berkontribusi maksimal kepada masyarakat. Jangan berleha-leha. Tidak boleh berleha-leha anggota fraksi PKB itu. Semua harus kerja, kemudian kerja atau kontribusi ke partai ini itu akan kembali lagi kepada anggota dewannya. Misalkan gini, anggota DPRD kayak saya ini, seluruh anggota fraksi ini terbebani iuran untuk saksi. Untuk saksi di pemilu yang akan datang. Dari sekarang kita itu sudah mengumpulkan, menabung untuk biaya saksi itu. Berasal dari gaji Berasal dari gaji. Nah, ini akan kembali kepada kita. Nah, supaya saksi nanti biaya saksi ini atau uang saksi ini bisa maksimal nanti itu hasilnya, ya kita harus turun ke masyarakat, menyampaikan bahwa siapa yang mau jadi saksi PKB nanti, siapa yang mau jadi kader PKB, kewajiban BTR kalau kembali ke BTR tadi untuk kontribusi ke partai, ya enggak sama kok, maksimal semuanya, maksimal semuanya. Kemarin tuh ya karena partai ingin cepat saja agar tidak bergulir terlalu panjang, tidak bergulir terlalu lama masalahnya Bu TR ini, kemudian inginnya kita itu cepat selesai, kemudian kita kerja lagi, kerja kepartaian, kedewanan, kemudian kerja elektoral untuk partai. Dan saat ini kan belum 100% selesai kan? 100% selesai belum ya? Ya belum, kalau mengacu pada rekomendasinya BKD, BK, ya belum kita pindahkan soalnya. Berarti sampai nanti di awal 2026 masih nih kayaknya, masih ada cantelan kayaknya di belakang nih. Kita usahakan segera tahun ini juga selesaikan. Apa 2026? 2026. Oke. Sebelum lanjut nih, pembahasannya lanjut. Tadi kan Om Sis sempat nyebut bahwa kegiatan akhir tahun ini kan ada sidak termasuk tadi ya. Oke. Boleh di-spill nggak nih apa kira-kira yang mau sidak nih? Mungkin perusahaan atau kinerja, usaha kuliner atau apa nih? Ya. Agenda sepanjang Desember ini itu sudah tersusun. Desember sampai akhir tahun ini. Rata-rata sampai dengan 20 hari itu isinya sidak, rapat internal atau ada 3 kategori. Bisa melakukan sidak, bisa rapat internal, kemudian satunya bukan kunjungan pokoknya. Rapat-rapat internal lah ya di situ. Nah, ini kan
pasti fokus atau dibebankan pada komisi masing-masing. Kalau saya di komisi D, komisi 4 yang membidangi terkait dengan sosial, kemudian pendidikan dan sebagainya. Ada sih beberapa rencana yang saya usulkan untuk sidak maupun rapat internal. Di antaranya kemarin itu karena ramai di publik terkait dengan pelesiran direksi RSUD Asa. Yes. Itu radar Depok duluan malah. Ya, ini kemudian yang menjadi greget kami untuk memanggil direksi ASA untuk menjelaskan terkait dengan itu semuanya. Sudah. Belum. Nah, ini akan kita usulkan untuk menjadi agenda dalam rapat internal bersama RSUD ASA di Komisi D. Karena apa? Karena ini harus terjawab, Pak. Yes. Karena sudah ramai di publik, kemudian publik bertanya-tanya itu anggarannya dari mana, kemudian dengan pelesiran itu bahasanya Om Arret ini pelesiran ini. Pelesiran ini kemudian mengganggu nggak kinerja rumah sakit, kemudian manajemennya bagaimana? Ini perlu disampaikan, perlu diluruskan oleh direksi ASA kepada kita Komisi D. Nah, itu salah satu agenda yang kita tawarkan kemarin, kita sodorkan untuk pemanggilan bagian direksi atau direksi RSUD ASA. Itu di bidang kesehatan ya, Om Sis ya? Iya. Karena rumah sakit ini leading sektornya Komisi D, maka Komisi D punya kewajiban juga. Ya meskipun kalau di peras lagi di breakdown lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya bisa juga leading sektornya Komisi B, karena terkait dengan pendapatan daerah, PAD. Siap. Dari bidang pendidikan sendiri nih di Komisi D, ada nggak sih mungkin sidak-sidak gitu, Om Sis? Iya. Ya harusnya ada. Mungkin terkait MBG, mungkin. Kalau MBG tidak masuk agenda ya. Di pribadi saya, yang masuk agenda itu adalah kita melihat atau memonitoring hasil revitalisasi sekolah-sekolahan yang kemarin di rehab ya. Iya, rusak kemudian mendapatkan anggaran. Karena beberapa minggu yang lalu saya ini dapat laporan dari salah satu sekolah negeri SD. Ini kemudian mengajukan untuk renov karena bocor atapnya. Berapa sekolah? Di SD negeri Cipayung berapa ya? 4 atau berapa itu ya? Bocor, tapi yang diperbaiki itu bukan yang bocornya. Yang bocornya sampai saya disuruh ngelihat secara langsung ke sekolahan itu. Gak nyambung berarti. agar dilihat bahwa urgensi dari revitalisasi ini bukan yang dibetulkan sekarang atau yang dibenahi sekarang. Sekolahnya sekarang masih tetap bocor dan sebagainya. Nah, ini kan memakai anggaran APBD. Yes. Ya meskipun tidak banyak ya, tidak banyak. Maksudnya satu sekolah itu tidak banyak. 25 sampai 30 juta lah ya, 30 juta untuk melakukan pembenahan atau merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak itu. Nah, itu kemungkinan juga menjadi agenda saya secara pribadi. Hanya saja ini harus dibahas di komisi untuk diagendakan menjadi agenda komisi, termasuk sidak gitu. Itu kan tadi ke depan ya, Om. Maksudnya di bulan Desember ini. Nah, selama 1 tahun ini nih, Om kan newcomer baru datang untuk Kota Depok. Ada nggak sih, Om, yang mengherankan sesuai dari komisi, Om, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, kayak tadi yang rusak yang mana, yang dibenerin yang mana, dan ini terjadi di beberapa sekolah, terus di kesehatan maupun di. Nah, apa yang bikin Om heran gitu saat nginjek di Depok, duduk di komisi D, ya, dan enak ya. Kalau dipanggil Om ini rasanya lebih muda ya. Ya dulu kan Bang Aren. Kalau dulu waktu masih herannya kan ditulis, kalau sekarang kan disuarakan. Sebagai newcomer, memang sejak saya ditetapkan sebagai anggota dewan, terpilih sebagai anggota dewan, ini kemudian menjadi semangat saya harus melakukan akselerasi, mengetahui banyak hal
di ruang-ruang DPRD terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Nah, akselerasi itu saya lakukan, kemudian ya banyak hal baru yang saya rasakan ketika menjadi anggota dewan baru di Kota Depok ini. Tidak seperti yang saya bayangkan kerja-kerja seperti yang di DPR RI. Karena saya sering tahu ya kerja-kerja di DPR RI. Kemudian di Depok ini ternyata jauh berbeda. Banyak yang harus kita monitoring, secara detail terkait dengan kebijakan-kebijakan Pemkot. Nah, waktu terpilih kan memang bukan Pak SS ya, Pak Idris dan Pak Imam. Ketika kita bedah, kita breakdown berbagai masalah yang ada di Kota Depok ini dengan anggota fraksi semuanya, ini banyak sekali yang kita temukan. Makanya saat itu kita berkomitmen bahwa kita harus meruncingkan daya kritis kita terhadap pemerintah Kota Depok pada waktu itu. Nah, sampai sekarang sebetulnya meruncingkan daya kritis terhadap pemerintah ini sebetulnya masih sampai sekarang. Nah, baru-baru ini Pak, saya itu seringkali dimention oleh teman-teman, misalkan sekretaris DPC, nelpon, itu kenapa kamu kok terlalu kritis soal ini? Kemudian mention banyak orang. Itulah pembuktian kita bahwa PKB tidak tumpul dalam melakukan kritis-kritis itu. Itu jawaban Om ke Pak Sekjen, seperti itu jawabannya. Iya, kita jawab itu. Walaupun dalam satu gerbong nih di Depok gitu. Koalisi maksudnya. Kayaknya saya tahu kok. Membangun. Sampai ada anggapan begitu, Pak. Sampai ada anggapan begitu. Ini PKB ini koalisi rasa oposisi. Meskipun koalisi, tapi tetap daya kritisnya nggak tumpul-tumpul, tetap tajam. Ya, berapa kali teman-teman media wartawan juga pasti tahu kan di beberapa kesempatan paripurna ini kemudian teman-teman PKB interupsi, kemudian melontarkan gagasan-gagasan yang kritis dan sebagainya. Nah, PKB ini jangankan ini ya setingkat kepala dinas atau kabit, kemudian mencoba untuk mengintervensi anggota fraksi PKB agar menurunkan daya kritisnya. Ada tuh ya. Atau volumenya, jangan kritis lah, karena kita koalisi misalkan. Loh, kita itu punya Pak Wakil Wali Kota, Pak Chandra Ramansyah, ini kadernya PKB, pengurus PKB. Tapi kita tetap melakukan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang memang bagi fraksi PKB ini merugikan masyarakat. Tetap daya itu kita akan runcingkan tetap sehingga tidak ada masalah di sosial, masalah masyarakat ini kemudian tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Jadi bukan kritisi ini bukan untuk menaikkan daya tawar PKB. Ada anggapan seperti itu. Jadi, PKB lasak sendiri nih di antara koalisi ini. Apakah jadi maksudnya koalisi ini biar ngelihat PKB ini ada apa sih? Jadi mau lo apa sih? Nah, bahasanya begitu nih. PKB itu di Depok ini peringkat atau pemenang keempat ya, atau partai middle ya di Depok ini. Tapi bandrolnya itu peringkat kedua. Karena punya wakil wali kota. Jadi nggak perlu lagi ditambah bergainingnya, daya tawarnya nggak perlu ditambah lagi. Jadi nggak ada daya tawar nih. Itulah kira-kira PKB itu unik, kemudian ya harus menjaga daya kritisme. Nah, itu gimana ngatur akselerasinya, Om? Kritisnya tetap, tapi menjaga kesolidan koalisi tetap. Ya, karena PKB itu dari 3 kursi kemarin kemudian naik menjadi 5 kursi, 5 kursi. Dan sebetulnya komposisi 5 itu 3 diantaranya ini newcomers. Saya, kemudian ada Pak Haji Ari Ibrahim, kemudian Pak Haji Abdul Khair, ini kan newcomers. Seharusnya 3 newcomers ini melakukan akselerasi juga, untuk ya tadi supaya menjaga daya kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan. Nah itu, jadi Om, kemarin itu kita di-mention itu gara-gara kita mengkritisi banyaknya titik banjir yang ada di Kota Depok.
Sebetulnya ini sudah menjadi tema fraksi jauh sebelumnya, karena ini mungkin periode kedua Iya. cuaca ekstrim yang membuat banyak titik banjir yang ada di Kota Depok. Periode pertamanya adalah ketika Pak Wakil Wali Kota melakukan sidak, kemudian ada perumahan yang jebol itu, perumahan apa ya? Pancoran Mas. Di Pancoran Mas ya, Iya. perumahan yang jebol itu. Belakangnya jebol. Saya itu diberitahu oleh Pak Wakil ketika hujan kejadian itu terjadi, dikasih tahu sama Pak Wakil agar ikut Turun. melakukan sidak, turun mencari tahu apa masalahnya banjir-banjir ini. Nah kebetulan saya waktu itu nggak bisa ikut karena masuk dalam pansus RPJMD. Iya. RPJMD kemudian kebetulan membahas masalah banjir itu dengan salah satunya Dinas PUPR, Dinas PU. Kita bahas di situ, kemudian kita sampaikan apa yang terjadi saat itu, saat rapat itu. Malam ini Pak Wakil sedang turun, kemudian memantau wilayah-wilayah yang rawan banjir, dan ditemukan banyak sekali saluran air yang mengecil, mampet dan sebagainya. Malah ada yang hilang kali Om. Ada yang hilang, ya. Ada yang hilang, betul. Ya desain perumahan juga sih. Loh ini saya teriakkan lantang di situ. Ini bisa nggak dibereskan soal saluran air yang tidak terintegrasi ini, supaya tidak ada lagi banjir-banjir ketika hujan cuaca ekstrim seperti sekarang ini terjadi. Kita waktu itu PKB terutama saya di anggota pansus meminta agar ditargetkan ini sampai dengan 2029. Satu periodenya Pak Sufyan Suri, Pak Chandra, selesai semuanya pembangunan soal pembangunan infrastruktur, supaya Pemkot ini tidak setiap tahun Pak memikirkan atau mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya. Itu terus jadinya. Itu terus. Saya berkaca pada hasil studi banding saya atau Komisi D ya, studi banding di Kota Bandung. Saya tanya ke Dinsos ini ya, tapi tahu betul soal infrastruktur di Kota Bandung. Saya tanya, Dinsos ini apa programnya di Kota Bandung ini? Oh banyak. Kita itu ada padat karya. Padat karya ini program yang untuk mengentaskan angka pengangguran. Angka pengangguran. Orang kerja bakti setiap minggu itu digaji sama Pemkot. Dikasih uang. Terutama kategori yang pengangguran dan semi pengangguran. Itu. Nah, anggarannya dari mana? Sampai ada program padat karya itu. Orang yang nganggur kemudian semi pengangguran ini ikut kerja bakti nyabutin rumput itu, Om Geral, dibayar di Kota Bandung itu. Ternyata pos anggaran untuk itu geseran dari pos anggaran yang tadinya untuk infrastruktur. Infrastruktur di Kota Bandung sudah selesai 2024 kemarin. Sudah beres semua. Tinggal perawatannya saja. Tinggal perawatannya. Tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Begitu. Nah, ini menarik ini kalau kita bawa ke Depok. Betul, iya. Depok ini tahun 2029 harus selesai semuanya, saluran airnya rapi, jalannya rapi, kemudian tidak ada lagi pos anggaran besar untuk pembangunan itu. Tapi lagi-lagi, coba pantau usulan masyarakat atau bahasa akrabnya itu, pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh masyarakat ke anggota dewan. Rata-rata adalah infrastruktur. Iya. Di Depok ini, rata-rata infrastruktur. Saya pernah baca bahkan di radar bahkan 80% anggaran 300 juta yang per RW itu 80%-nya adalah anggaran infrastruktur. Masih infrastruktur ya. Masih ngurusin infrastruktur. Betul. Kenapa tidak program yang menaikkan indeks pembangunan manusia IPM-nya? Bansosnya lah, buat bansos, buat posyandu dan sebagainya lah ya, bukan infrastruktur lagi. Lah ini soal mindset harus kita bongkar ini. Harus kita luruskan lagi. Itu berarti artinya target PKB juga. Maksudnya di 2009 itu biar anggaran infrastruktur itu tertekan untuk ke tadi yang tadi Bang Sis bilang. Untuk masalah sosial. Iya. Kita ingin itu. Kita ingin itu. Lah dalam katakanlah 4 periode sebelumnya. Ini kan dalam setiap tahun pasti ada pembangunan soal jalan, hotmik. Bukan lagi perawatan ini ya. Tapi hotmik lagi, dibongkar lagi, pengecoran lagi, kemudian penataan
trotoar. Loh, saya sebelum jadi anggota dewan itu tidak terhitung mungkin tahu bahwa setelah dipasang sepadan jalan, Yes. tahun depan dibongkar, Dipasang kemudian lagi. tahun depannya lagi dipasang lagi. Itu warganya kan? Jadi proyek abadi ya. Nah itu maksud saya. Iya. Maksud saya kegiatan-kegiatan yang bongkar pasang itu tidak lagi terjadi kalau misalkan ada target dan perencanaan yang panjang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kota Depok. Nah, Bang bicara 2026. Iya. Kemarin kan ada pemotongan anggaran ya, efisiensi ya. Oke. 342 miliar. Apa sih yang dipotong? Maksudnya apa sih skala prioritasnya di 2026? Iya. Yang menjadi utama nih di Sempat menjadi perdebatan. Item apa yang harus diefisiensi ya? Yes. Pas kita efisiensi lah. Diefisiensi dari anggota dewan nih maksudnya, bukan eksekutif kan, dewan Bukan, kan? ya, dewan. Nah, di dewan. Jadi perdebatan. Ketika ada yang mengusulkan, ya udah kita kurangi saja kunjungan kerja. Oke. Kunjungan kerja atau studi banding itu kita kurangi karena itu signifikan menghemat anggarannya katanya. Kemudian ada yang menganggap bahwa studi banding ini cukup penting, masih penting. Karena akan berimbas pada pansus-pansus nanti itu pembuatan perda dan sebagainya. Nah kayak kemarin ada yang mengusulkan atau Komisi A mengusulkan raperda tentang HAM. Yes. Karena Udah inisiatif. inisiatif Komisi A. Karena tidak teralokasikan anggarannya, secara penuh, maka ini akhirnya ditunda pembahasan raperda HAM yang tadinya harus dibahas di 2026. 5 ini dipindah ke 2026. Dialihkan. Di mana kendala anggarannya? Pertama, anggaran untuk melakukan studi banding. Studi banding ke Kementerian HAM misalkan, kita tidak ada anggaran untuk ke sana, kemudian ke daerah-daerah yang sudah ada perda itu, kemudian kita kan butuh anggaran untuk perjalanan itu. Karena nggak ada, karena efisiensi itu akhirnya kita diputuskan dipending di 2026. Nah itu kan jadi perdebatan pada waktu itu. Tapi mau tidak mau, kalau pertanyaannya apa saja ya item yang diefisiensi, salah satunya adalah perjalanan dinas di 2025 ini. Nah 2026 ini ya mungkin masih ada, cuman nggak sebesar atau nggak sebanyak di 2025 atau bahkan 2024 kemarin. Gitu. Salah satu itemnya ini bukan sih tunjangan DPRD dipotong Ya, sih? ada. Salah satu, saya nggak masuk Banggar ya, tapi saya selalu mendapat report dari anggota Banggar dari fraksi PKB. Ya. Kita di report kemarin, memang ada pemangkasan tunjangan perumahan itu. Oh itu jadi ya Bang? Jadi pemangkas, ada markanya. Jadi Tenang ya. Jadi dong. Oke. Jadi berapa Bang? Jadi berapa ya? Jadi berapa? Tapi karena sudah diketok, ya nggak apa-apa, disampaikan ke publik. Iya. Memang tidak sebesar Sebelumnya ya. Pemangkasan tidak sebesar tunjangan perumahan provinsi. Ya, pasti harus lebih kecil lah dia. Saya mendapat informasi dari anggota provinsi, DPRD provinsi, pemotongan di provinsi itu sampai dengan 10 juta. 10 juta. Nah, kalau di Depok Enggak ini sebesar itu? setengahnya. Oh, setengah 5 juta berarti. 5 juta. Kenapa setengahnya? Supaya nggak suulah masa provinsi 10 juta, Depok ikut 10 juta gitu. Kita konstituen mau kemana itu? Repot kalau buat kondangan ya. Iya. Buat hari kondangan nasional itu setiap hari Jumat Sabtu Minggu. Hari raya kondangan. Iya benar. Kan yang penting tapi anggaran sinergi media jangan ganggu kan. Ya sampai nih. Tolong. Oke. Ya itu salah satu item yang terpangkas karena efisiensi itu. Terus ada penambahan di item apa sih Om? Misalnya kayak ada pendidikan kah atau kesehatan? Rata-rata terefisiensi. Misalkan di bidang Kesra yang juga menjadi leading sektornya Komisi D,
misalkan BIMPRO. Bimro ya. BIMPRO yang tadinya 2000 pembimbing rohani yang diberikan insentif. Ini pada waktu pembahasan di Renja dengan Komisi D itu diusulkan 1000. Turun. Tapi pada realitanya atau yang diketok kemarin hanya tinggal 630. Nah, itu salah satu yang terefisiensi. Ya. Di BIMPRO. 650 penerima. Menyusut Penerima. Betul. Nah, kalau di bidang kesehatan, Bang, kan ada UHC ya. Ini lanjut di 2026. UHC kita kemarin ini ya agak kompak kalau UHC itu di Komisi D, Komisi D agak kompak terkait dengan wacana UHC. Memang cukup memberatkan sebetulnya UHC ini. Yes. Dalam setiap tahun APBD harus tersedot sekitar 150 miliar sekian. Kalau untuk kebutuhan UHC, terutama ketika subsidi dari provinsi yang harusnya 40% ini kemudian berkurang cukup signifikan, tinggal 1%. Wow. Nah, ini kan menambah beban APBD untuk menjalankan program yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Betul. Kita akui atau di Komisi D itu bersepakat bahwa UHC ini program yang bermanfaat. Kalaupun harus diefisiensi, ini bagaimana? Kemarin anggarannya tidak cukup untuk memenuhi program UHC non cut off. Diusulkan oleh Dinkes. Bagaimana kalau menggunakan sistem cut off? Nah, sistem cut off ini kan gini. Tidak semuanya orang atau masyarakat itu bisa mendaftarkan UHC, masyarakat Kota Depok maksudnya. Kalau cut off ini. Kalau non cut off bisa tidak mengenal status sosial. Meskipun abang kemudian semua yang di sini mau mendaftar sebagai peserta UHC, meskipun punya mobil, punya rumah 5 dan sebagainya. Asal ketika sakit mau dirawat di kelas 3 bisa mendaftarkan UHC. Nah, kalau sistem cut off nggak bisa. Ketika kita daftarkan, ada survei atau verifikasi faktual. Disurvei oleh Dinkes, disurvei oleh Dinas Sosial, kemudian disesuaikan desil 1 sampai 5 sampai 10 itu. Ini apakah layak menjadi peserta UHC atau tidak. Nah, dengan skema itu ternyata cukup berkurang anggarannya. Cukup bisa memangkas anggaran UHC yang tadinya 150-an, kemarin disepakati 103 miliar untuk UHC tahun 2026. 103 miliar. Berarti berkurangnya hampir 50 ya, 50-an miliar. 50 miliaran yang berkurang itu. Ini berarti berdasarkan data Dinsos ya, Bang. Yang terdaftar besok nih misalnya kalau mau pakai UHC. Betul. Nggak lagi kan dulu kan KTP aja bisa masuk gitu kan. Bisa tidak. Harus ada verifikasi faktual secara faktual di masyarakat. Orang ini mendaftarkan UHC, apakah memang masyarakat yang memenuhi desil 1 sampai 5 tadi, miskin, ekstrim miskin dan sebagainya itu tadi ya. Ada survei di lapangan. Kalau lagi ke gawat darurat gimana? Ya tetap. Kalau menggunakan sistem cut off ya, sedarurat apapun, Laka lantas lah dia misalkan, kecelakaan lalu lintas nih, udah berdarah-darah nih. Ya Nah itu gimana tuh? Apa ngurus ini dulu? Udah kayak di Instagram keburu dia lewat. Itu di DPR RI kemarin. Demen banget administrasi negara kita. Fraksi PKB, anggota DPR RI dari fraksi PKB itu kemudian melontarkan protes keras dengan sistem itu. Sebaiknya nggak usah ada sistem UHC cut off maupun cut off. Kalau pakai cut off itu verifikasinya akan lama. Akan lama. Nunggu sebulan. Satu orang kita sampai ke rumahnya mau gimana ya? Betul. Tapi UHC ini, Pak, seharusnya itu disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa mendaftarkan UHC ini jangan menunggu sakit. Jangan menunggu sakit. Sehat begini berangkatlah ke rumah sakit, daftar UHC sehingga kalau nanti sakit tidak lagi butuh verifikasi yang memakan waktu itu. Jadi punya kartu UHC gitu semacamnya? Iya, ada semacam
data yang terverifikasi nanti itu di rumah sakit masing-masing, menunjukkan KTP saja, kemudian dicek di data itu, ini sudah termasuk peserta WHC atau tidak, baru Contoh, saya nih nggak daftar UHC, tapi saya punya BPJS kesehatan tuh. gratis. Itu tetap harus daftar UHC juga nggak atau pakai BPJS saja? Bentrok atau datanya? Iya. BPJS mandiri Dibayarin sama kantor mandiri ya, Bayar mandiri banget berarti. Di Depok bisa, Pak. Bisa, yang punya BPJS mandiri mendaftar UHC bisa. Oh gitu. Itu asal kalau sakit nanti itu bersedia dirawat di kelas 3. Oh, ini turun kelas ya jadinya ya? Turun kelas. Bicaranya ya? Betul. Semua sama rata gitu ya? Betul, ya. Oh iya. Oke. Itu UHC itu. Luar biasa. Kita balik lagi ke ini nih, pilkada ya. Politik kan? aja. Politik. Kita balik ke pilkada. Ini kali itu ya nih, kemarin PKB nih. Iya, ini gimana Bang? Bisa muncul Pak Chandra tiba-tiba di ujung pencarian, Dapat informasi dari mana? Detektif swasta ini. Detektif swasta ini begini. Ya sedikit banyak saya itu mengikuti ya perjalanan perpilkadaan kemarin itu. Dari Banyak loh. ya Banyak loh. dari Pak Wali Kota sekarang, Pak Sofyan Syuri datang ke kantor DPC, kemudian meminta diusung oleh PKB, kemudian PKB sowan ke atau ta'aruf lah ya. Bahasa kita itu ta'aruf ke beberapa partai juga. Saya mengikuti. Termasuk meskipun awal-awal Pak Sofyan sudah mention bahwa ingin didukung oleh PKB, ini kemudian kita tetap melakukan ta'aruf safari politik ke beberapa partai. Bahkan ke PKS juga. Ya, ke PKS dulu. Ke PKS dulu malah. Iya. Tidak. Oh tidak. Tidak. Sebetulnya Pak SS duluan itu. Meminta duluan. Ngambil formulir duluan gitu. Tapi kita tetap melakukan safari politik, kemudian ta'aruf ke PKS itu. Nah di PKS itu kita berharap sebetulnya ya ada harapan ya kita saling membaca peluang, membaca peta, kemudian kita juga membawa misi di saat ta'aruf dengan PKS itu. Kita ingin mengambil posisi calon wakil wali kota. Tapi itu disampaikan ke PKS tuh satu. Disampaikan. Tapi ya. Ini simpel ya. Iya lah. Ya kan udah lewat ini, Pak. Udah lewat ini kan. Kan menang juga. Nah, tapi jawaban ini juga berpengaruh untuk saya membaca di 2029. Langkah politik kita ambil, kemudian kita sampaikan tujuan kita atau misi kita, kedatangan kita ke kantor PKS waktu itu. Di situ komposisi lengkap mereka, PKS ya, dari pengurus harian sampai dewan yang lebih tinggi. Kalau di PKB Dewan Suronya itu datang semuanya di situ. Kita sampaikan maksud dan tujuan kedatangan PKB pada waktu itu. Tapi kemudian Pak Imam ini, saya masih ingat betul itu. Pak Imam menyampaikan, Ketua DPD saat itu ya. Ketua DPD menyampaikan bahwa PKB tidak terlambat, tetapi proposal yang datang untuk melamar sebagai wakilnya itu dari Golkar duluan, masuk duluan. Nah, seketika saya lirik gitu, ketua kan ketua DPC, kemudian sekretaris langsung menekuk kepala jelek gitu ya. Artinya peluangnya tertutup. Ada tawaran-tawaran, PKB tidak terlambat, kalau mau bergabung silakan, ada posisi-posisi lain. Karena kita ingin mengambil posisi wakil pada waktu itu, akhirnya kita pertimbangkan. Saat itu sudah punya calon wakil? Belum. Wow. Belum. Jadi yang penting gue nyari dulu tapi wakil belum pikiran nih. Pokoknya wakil dulu lah. Belum. Ya, banget ya, Om. Tapi ada kan gambaran yang kalau di akan media kita ajukan. tidak terbaca PKB-nya siapa gitu kita nggak tahu. Mohon maaf Bang Chandra keluar aja kita wow. Nggak tahu. Ya, ini lagi diceritain dulu nih. Ngopi dulu. Setelah disampaikan bahwa proposal Golkar sudah masuk duluan, ya peluang kita hampir tertutup kan, sudah nyaris tertutup lah, tidak bisa digoyang-goyang lagi sampai kemudian menjelang kita meninggalkan kantor PKS ini, saya komunikasi dengan masih di lokasi PKS berarti ya? di PKS.
komunikasi dengan Bang Bobi Hermanto, Bang Bobi Sekretaris. Sekum. Kemudian kita sampaikan di forum yang tidak resmi tadi, karena mau menuju parkiran ini. Apa yang dicari dari Golkar? Misalkan materi. Lu PKB lebih siap PKB soal uangnya. Kos politik. Kos politik. Oke. Kos politik. Lebih siap untuk. Karena PKB nabungin 5 tahun soalnya. Saya sebut nama waktu itu. Ada Pak Abdul Khair di sini. Ya. Lihat di LHKPN-nya lah gitu kan. Wah, nomor 1 langsung. Balik lagi di kader ya. Kayaknya kekayaan sama. Jangan udah. Jangan. Gue mau nyebut deh. Gue ya udah. Sampai saya sampaikan begitu. Seriusan ini. Saya sampaikan ke Luar biasa ya. Pak Bobi Hermanto. Ini sangat kuat, kos politiknya terjamin di sini. Iya. Saya minta nomornya, Mas. Iya. Minta nomornya karena kita setelah dari Bang Bobi bilang gitu. minta nomornya Pak Abdul Khair. Saya kasih. Ke abang. Iya, Wah. saya kasih. Tapi kita rapat dulu. Dari PKS itu kita rapat, mengevaluasi lah hasil ta'aruf tadi itu. Ya udah, berarti peluang kita tertutup di situ. Tapi tetap kita ke Pak Syamsuri untuk memenang Pak Syamsuri. Nah, banyak kan alternatif pada waktu itu kan. Pak SS pengen gandeng Bu Intan Fauzi, kemudian gandeng Demokrat itu siapa? Budia, caleg Demokrat pada waktu itu. Ya itu. Kemudian bahkan mohon maaf Pak Igun Sumarno. Nah, isu-isu itu kan muncul kan di situ. Nah, di PKB Pak, ini jadi pembahasan intensif. Betul nggak? Kita bukan hanya membaca keuntungan ya, PKB dapat apa kalau misalkan Pak SS bergandengan dengan salah satu nama-nama tadi itu. Kita juga membaca peluang kemenangan, Nah, ketika kita sowan ke Bu Intan waktu itu di Jakarta, di Menara Intan Fauzi, Intan ya, di situ, Bu Intan itu tidak menyanggupi, tidak berani mengiyakan tawaran Pak SS pada waktu itu. Mungkin lelah setelah pileg kemarin, setelah bertarung di pileg, kemudian tidak menyanggupi itu. Pun demikian Bu Dia. Nah, yang terakhir itu Pak Igun Sumarno. Itu mah nawarin diri kayaknya. Itu mah nawarin diri saya aja kayak gitu. Seperti itu deh. Coba kita tanya nanti. Nah, hasil pembacaan PKB pada waktu itu tipis kita menang kalau mereka harus kita carikan alternatifnya. Nah, Pak Chandra ini kan teman dekatnya Ketua DPC PKB. Ditelepon iseng. Tapi waktu itu masih merah. Saya nggak tahu, bahkan saya nggak tahu. Meskipun satu dapil waktu mencarikan dengan saya. Saya nggak tahu. Pak Chandra itu satu dapil dengan saya. Karena mungkin suaranya kecil kali ya, sampai Bang nggak tahu ya. Tapi ya beruntung, Pak Chandra waktu itu nggak serius nyalek. Kalau serius nyalek, kursinya diambil beliau. Jadi wakil wali kota ya. Jadi Pak Chandra. Pak Chandra itu ditelepon sama Pak Faizin. Nelponnya di samping saya. Bahasa gaulnya dia itu, Chan, lo punya duit nggak? Buat apa? Buat apa? Pertanyaan pertama tuh ya. Pertanyaan pertama. Langsung nembak ya. Nggak siapa bilang itu. Punya duit nggak? Buat apa? Wakil wali kota. Kasih waktu saya sehari. Untuk memutuskan itu ya, itu kalau punya duit menerima tawaran itu atau tidak. Belum 1 hari konfirmasi, saya siap begitu Pak Chandra itu. Kan main. Ada kendala ketika Pak Chandra menyatakan siap di pihak Pak SS ini, terutama tim-timnya yang melakukan analisa peluang-peluang Pak Chandra ini karena PDIP apalah yang dianggap bahwa akan mengurangi suara potensi kemenangan. Tapi Pak Faizin pada waktu itu begitu kerasnya menyodorkan nama Pak Chandra. Kita itu lagi sespim, seluruh anggota dewan yang jadi pada waktu itu dikumpulkan di Lembang oleh PKB. Nah, di sela-sela kegiatan itu Pak Faizin telepon terus. Ya meskipun nggak di loudspeaker ya, tapi saya tahu pembahasannya adalah Pak Chandra. Sampai ada pembahasan begini. Saya sepil nggak apa-apa ini, karena udah menang juga kan. Iya. Sampai ada begini. Kalau bukan Pak Chandra, kita akan evaluasi dukungan.
Ada saya, ada Pak Abdul Khoir, ada Pak Babay di situ. Di rapat itu, Pak Faisal ngomong, nggak tahu ngomong sama siapa. Kalau bukan Pak Chandra, PKB akan evaluasi dukungan ke Pak SS. Gitu. Pulang dari Lembang. Itu bukan nakut-nakutin, loh. Tidak. Memang hasil pembacaan PKB bahwa Pak SS ini butuh sosok yang apa bahasa orang Depok itu selon juga. Yang berani lah gitu. Kenapa nggak ketua sendiri maju? Itu hitung-hitungan ketua itu cukup matang ya. Saya percaya karena dipilih kemarin, saya ini biar begini Pak. Sebetulnya banyak kenal dengan orang DPP. Oke. Senior saya itu sekjen DPP. Kemudian ada Bu Anggia Ermarini. Ya. Kemudian Mbak Lulu Nur Hamidah, calon gubernur Jawa Timur kemarin. Ya. Dan banyaklah senior-senior saya di DPP. Tapi waktu pencalekan di Kota Depok, saya minta nomor 2 saja, nggak dikasih sama ketua. Dikasih nomor 4. Dikasih nomor 4 saya itu, nomor urut itu. Saya ngerengek minta. Loh, saya ini kadernya sekjen. Juniornya sekjen. Masa dikasih? Sudah nomor 4 aja, yang penting jadi katanya. Itulah ketua. Ternyata ketua punya pembacaan tersendiri. Mapping sendiri bahwa peluangnya di sini. Saya baru tahu belakangan kalau semisalkan kemarin saya nomor 1, ini nomor 2, 3, 4 di dapil saya tidak kerja maksimal. Iya. Saya kerja sendiri, kemungkinan nggak jadi. Iya. Gitu. Nah, kalau saya ditaruh nomor keluar 3 besar, yang nomor 1 akan dibebani harus kerja maksimal, meraup suara sebanyak-banyaknya supaya ngatur gandeng yang di bawah. Suara partai juga ya. Itu kemarin. Wah, luar biasa Gitu juga nih. Nah, nggak tahu dari Lembang, saya lanjutkan ya dia. Saya karena tahu perjalanannya persis, saya tahu persis karena saya nempelkan di situ. Dari Lembang turun, kita belum sempat pulang ke rumah masing-masing, kemudian disuruh merapat ke Betawi Ngumpul. Betawi Ngumpul. Pak Nuroji, kemudian Pak Chandra kita ditelepon oleh ketua maksud saya, suruh merapat ke Betawi Ngumpul juga di situ. Untuk mendeklar bahwa Pak Chandra siap bergandengan dengan Pak SS. Nah itu kalau perjalanannya. Karena Pak Chandra komitmennya kuat, tahu betul yang ngajak ini adalah PKB, ini kemudian dia pun bersedia ketika sudah jadi wakil wali kota, bersedia ikut mengurus partai, jadi pengurus PKB, wakil ketua DPW PKB Jawa Barat, Pak Chandra. Oh, di situ kan pas deklarasi semua sepakat ya. Dan Pak Chandra ya entah dari mana tiba-tiba pas kali datang pertemuan langsung deklarasi. Yang mau saya tanyain, di saat Betawi Ngumpul sudah dibawakah kos politiknya, Om? Oh, kos politik itu gini maksudnya. Iya, kos politik yang saya sampaikan ke teman-teman PKS pada waktu itu. Artinya biaya kampanye, biaya mobilisasi, mobilisasi massa, kemudian dan sebagainya, lain-lainnya, saksi dan sebagainya. Ini PKB siap. Nah, saya sampaikan di teman-teman PKS pada waktu itu. Nah, waktu di Betawi Ngumpul belum tentu. Belum tentu ada kos politik, maksudnya ada uang cash untuk gitu, ini. Nggak ada. Pikir nggak ada. Pas di Betawi Ngumpul uang cashnya dibawa nggak? Nih, gua udah ada kos politik ya. Nggak ada rekeningnya. Soalnya bukan rekening juga. Emang ada? Okay. Atau saya tidak tahu ya kalau ada prosesi itu juga penyerahan apa namanya itu bahasa di pengantin itu mahar. Saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas datang kemudian deklar bahwa Pak Chandra siap mendampingi Pak SS pada waktu itu. Selain selon, kos politik siap. Elektoral dilihat juga nggak sih waktu itu Pak Chandra sama PKB? Oh enggak. Enggak. Tidak. Karena yang dibutuhkan Pak SS ini dalam pembacaan PKB. Jadi hanya pure kita mengandalkan elektoral PSS saat itu. Kalau untuk pencalonan selain tadi emang didukung partai-partai ya. Lah kalau di hasil survei kan begitu. Pak SS sendiri saja sebelum punya
calon wakilnya ini kan sudah tinggi kan hasil surveinya. Kemudian ada calon yang dipasangkan, ini pun sama angkanya. Hasil surveinya 50 sekian kan, 51 atau 52 itu, 50%. Jadi lebih ke arah pacaran ini menyokong di luar elektoral ya? Betul, kerja-kerja politik, kerja-kerja lapangan yang dibutuhkan oleh Pak SS. Dan memang pada waktu itu mungkin teman-teman tahu ya, Pak Chandra punya energi lebih untuk turun di lapangan. Bisa sehari itu 5 titik, 10 titik begitu. Iya. Itu Pak Chandra. Ini kan benar, Pak Wakil ini kan luar biasa ada di lapangan nih, ada yang disegel sama dia, ada yang dibongkar lah sama dia, ada yang langsung ya kayak dia datang ke banjir langsung dia sendiri turun begitu. Ada punishment nggak sih atau peringatan dari teman-teman ini bahwa jangan terlalu ngambil tanggung lah begitu? Ada nggak sih Om? Oh tidak, bahkan sempat Pak Wakil itu mengatensi saya sebagai ketua fraksi karena terlalu prihatinnya Pak Wakil dengan kondisi lingkungan di Kota Depok ini, banjir di mana-mana, drainasenya hancur-hancuran dan sebagainya. Pak Wakil minta panggillah kita itu ke Dewan biar kita jelaskan masalahnya ini, kemudian apa yang harus dieksekusi dan sebagainya. Malah nantang ya? Malah nantangin Pak Wakil. Nah hebatnya kader PKB di situ. Masuk. Bilangin Pak Chandra suruh podcast sama kita. Tergantung Pak Wakil posisinya. Berarti kan minum Om Sis, tapi tadi salah satu alasan atau mungkin alasan terbesar Pak SS mau berpasangan dengan Pak Chandra adalah keselonannya. Ya kan? Sejauh ini keselonannya apa sih yang udah ditunjukin gitu? Pak Wakil. Ditunjukin sama Pak Wakil itu sendiri. Pak Wakil ini sosok anggap saja politisi ya, figur yang kemudian tidak pilih-pilih Pak. Saya berapa kali ngikutin kampanyenya beliau waktu pilkada kemarin tuh. Dalam setiap forum ini, kemudian catat nomor saya, kemudian kalau ada masalah, hubungin saya. Kemudian atau ibu, nomornya ibu mana? Biar saya yang menyimpannya. Nah, itu salah satu salonnya Pak Chandra ya, menurut saya. Kemudian tidak mengenal ini Pak, titik basis. Semua basis dimasukin sama Pak Chandra. Nah ini berbeda dengan Pak Supensuri. Oke. Di tempat saya tinggal itu kan dalam beberapa pilkada, event pilkada itu, ini menjadi basisnya yang terakhir basisnya Pak Idris Imam. Di mana? Di Kelurahan Bojong Terong, kemudian Pondok Jaya. Nah itu basisnya di setiap pilkada, basisnya teman-teman Pak Imam, Pak Idris lah, Pak Idris kemarin. Di pilkada 2020 di kelurahan itu yang menang adalah Gerindra. Iya. Di pilkada Pileg 2019 yang menang adalah pilkada. Gerindra maksudnya, Gerindra total semua. Pilkada 2020 calon Gerindra Pak Pradi, Bu Afifah kalah di situ. Kalah di situ. Nah 2024 kemarin Pak SS itu saya bikinkan acara sosialisasi lah atau kampanye di situ. Kemudian saya merinci estimasi masyarakat yang datang, saya estimasi 500 sampai 700. Meski yang datang 1000 pada waktu itu. Pak SS, ini serius Gus, acaranya di situ. Iya Pak, nggak terjawab, nggak terkonfirmasi sampai dengan beberapa jam sebelum acara mulai. Pak SS mau datang itu. Akhirnya datang Pak SS, banyak juga di sini. Akhirnya di forum yang lain kemudian bukan Pak SS juga menyampaikan ke saya. Pak SS ini kan tahu Pak, di mana basis-basisnya lawan politiknya, PKS pada waktu itu, anggap aja PKS lah ya, PKS. Karena dulu sempat berdekatan dengan PKS. Betul. Oke. Ya ini orang yang ngasih tahu saya itu begitu. Basis tahu di mana basis-basisnya. Nah salah satu basisnya teman-teman PKS di situ, di tempat saya itu. Jadi kenapa dia ragu-ragu datang itu? Gitu. Nah, ketika tahu yang datang 1000 orang itu sampai, Gus, kok bisa ini? Oh, saya pakai ini Pak, pakai ini pendekatannya ini. Nah, itu jurusnya lain-lain apa ya? Itu. Dan itu membuktikan kalau anggota dewan
partai koalisi Pak SS kemarin bekerja. Kerja. Itu mesin semua tuh. Iya, Luar biasa. ada mesin saya semua itu yang ngerjakan itu. Gitu. Kemudian pulang dari tempat itu, ya sumring Pak SS. Oh bisa Gus, ternyata sini. Iya Pak, siapa dulu yang kerja? Orang pusat. Repot juga. Om Sis, ini ada lagi nih satu. Om Sis ini kan tergambarkan sebagai tadi yang Om Sis bilang kader PKB ini kritis gitu ya, walaupun bagian dari pemerintahan gitu ya, bagian dari pemenang lah. Sikap kritis PKB tadi. Ya, saya lupa menyampaikan tadi itu. Saya nggak tahu ya, di Depok ini rumus koalisi ini ternyata tidak seperti rumus koalisi yang kita bayangkan ya. Kalau satu koalisi harus satu suara dan sebagainya. Kemudian salah rumus ini sudah kita alami atau PKB mengalami saat pembentukan AKD di DPRD. Di DPRD. Ya ternyata tidak solid Pak, meskipun partai koalisi begitu, partai pengusung nggak solid. Ada yang belok. Oh begini ternyata rumus koalisi yang diterjemahkan oleh teman-teman partai politik di Kota Depok ini. Artinya akhirnya PKB itu ya merumuskan tersendiri bagaimana jalinan koalisi dengan yang lain itu. Ya kadang kita serang, kadang kita kritisi, maksudnya bukan serang ya. Kita kritisi meskipun itu dukungan dari partai koalisi sendiri. Kalau kebijakannya tidak menguntungkan, tidak berpihak pada masyarakat, ya kita akan bersuara. Ini langkah PKB untuk mencari Depok 1 ya di 2029. Masih jauh, masih lama. Salah satunya kali ya. Dibilang masih lama tapi nabungnya kan dari sekarang. Kosnya ya kan. Ya, selain kos kan berarti elektoral juga ditabung kan. Elektoral ditabung. Orang udah mulai dilirik-lirik kayaknya. Tahu beberapa partai. Oke, siapa nih? Nah, kalau teguran, ya pasti ada. Pasti ada yang mempertanyakan bagaimana komitmen koalisi, komitmen jalinan koalisi kita masih jalan apa tidak. Ya kita sampaikan masih jalan. Masih jalan, meskipun ya tadi ada debatable, setiap ada isu, kemudian ada friksi-friksi di teman-teman koalisi. Boy, udah 1 jam, Boy. Yang paling satu lagi. Ya. Yang paling menjadi debatable friksinya itu adalah keputusan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota menghapuskan titip-menitip bangku di SPMP. Itu terjadi friksi yang cukup kuat pada waktu itu. Itu dia. Emang banyak berarti ini tuh. Ada lah banyak lah. Ada yang minta satu kelas ada. Tapi komennya PKB pada waktu itu, ini kebijakan bagus berpihak pada masyarakat. Karena yang dirugikan dari titip-menitip jual beli bangku di sekolah negeri ini masyarakat juga. Tapi dipastikan saat itu anginnya besar. Anginnya besar, sangat kuat. Wah, angin dari luar, angin dari dalam katanya besar. Tapi tidak menjadi masuk angin berarti ya. Tidak masuk angin. Oke, bagus. Solusinya akhirnya Pak SS menelurkan atau menetaskan program RSSG. Kita backup full sepenuh-penuhnya sampai program ini berjalan. Masih menyambung tadi titip menitip. Jangan lama-lama, jam lo masih ya. Kan Pak Chandra dalam masa kampanye di Pilkada kemarin itu sempat membuat pernyataan bahwa siap mundur nih dari jabatannya kalau ada titip menitip di proses PPDB ini. Seperti apa, Bang Sis? Apakah masih pada komitmen atau gimana Bang Sis? Karena ini banyak juga ternyata yang mempertanyakan dan mempermasalahkan itu ya. Di waktu itu tekanan kepada saya itu, ya begitu. Pak Chandra harus mundur, sudah harus mundur sesuai komitmennya dan sebagainya. Angin dari dalam tuh. Yang menyampaikan begitu. Ada yang pengen jadi wakil. Harus mundur ini. Karena sudah menyatakan begitu dan memenuhi unsur lah. Kalau dalam hukum itu sudah memenuhi unsur dia harus mundur. Karena videonya ada, ininya temannya ada gitu. Yang menyampaikan itu punya bukti dan sebagainya lah ya begitu. Kemudian saya jelaskan kepada yang menyampaikan itu. Yang disampaikan Pak Chandra itu di saat kampanye politik, Pak. Kampanye politik. Tidak ada kewajiban atau unsur dari segi hukum
yang mewajibkan, yang mengharuskan Pak Chandra mundur. Nggak ada. Meskipun ada temuan jual beli bangun dan sebagainya. Karena ini event politik. Ya. Nah, sanksinya adalah ya sanksi sosial. Yes. Yang kemarin dukung Pak Chandra, dukung Pak SS, yang besok jangan didukung. Iya, kecewa Kalau lah, misalkan itu udah. kebijakannya merugikan. Oke. Itu. Jadi gitu, Bang Haris, kita sampaikan begitu. Tekanannya luar biasa, terutama pada saya. Harus mundur, kemudian dan sebagainya lah. Aduh. Udah selesai deh. Nggak, ini harusnya syutingnya 2 kali nih. Iya, udah panjang banget. Ketua fraksi kayaknya di ruang fraksi kayaknya. Boleh. Apa Pak Chandra lo ya pengen juga ya? Oke, nanti kita Tolong sampaikan. dibantu lah kita bisa. Siap. Siap dulu. Ya. Tapi ini satu lagi. Walaupun masih lama nih Bang, tapi kan ini ada bukan upaya ya. Pak Chandra ini udah sering juga ke lapangan. Apakah apalagi di MK juga tidak ada lagi threshold 0. Mungkin nggak di 2029 PKB ini mengusung sendiri? Ya politik ini dinamis ya. Kadang kita sudah punya peluang matang atau menyiapkan dari sekarang. Ingat ketum kita, ketua umum kita Gus Muhaimin pada waktu itu jauh sebelum Pilpres ini sudah pasang billboard di mana-mana. Yes. Calon wakil presiden. Berbeda. Karena dinamika di akhir pendaftaran Pilpres tidak memungkinkan Gus Muhaimin menjadi wapres. 2019 kayaknya saya masih ingat itu. 2019 ya nggak jadi juga. Nah, selama ini Pak Chandra itu masih belum berkali-kali ya menyampaikan ke kita itu belum punya rencana untuk memikirkan atau ingin berkontestasi lah di 2029 di Pilkada Kota Depok. Menyampaikan berkali-kali. Nah, itulah kembali pada dinamika. Kalau nanti dinamikanya memungkinkan ya mungkin saja bisa bertarung. Tapi kalau tidak memungkinkan ya seperti yang diomongkan dari sekarang oleh Pak Chandra gitu. Sekarang fokus untuk saya sebagai wakil gitu ya. Nah, itu PKB sebagai DPRD. Oke. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya. Ini isinya luar biasa pembicaraan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau ada yang mau ditanya nama Om Siswanto atau teman-teman PKB atau ini boleh di komen. Di komen. Oke. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.